Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ikhwan sekalian? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini Allah berikan kepada kita semuanya nikmat yang luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam yang mudah-mudahan dengan keimanan kita, dengan Islamnya kita akan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat, menyelamatkan kita di hari hisab, dan Allah berkenan ridho kepada kita dan memasukkan kita ke dalam surganya yang mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga sahabat-sahabat beliau. Ikhwah sekalian, memiliki zuriat atau anak keturunan tentu adalah sebuah keniscayaan, sebuah hal yang diinginkan oleh setiap pasangan suami dan istri. Namun tidak kita pungkiri bahwa banyak di antara pasangan suami dan istri yang sudah menikah bahkan 5 tahun, 10 tahun atau bahkan lebih dari itu, namun belum mendapatkan anak keturunan yang soleh dan solehah. Lalu bagaimana caranya agar Allah ridho dan Allah segera berkenan memberikan anak yang soleh dan soleh kepada kita semuanya? Ikhwan sekalian, setidaknya ada 4 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Istighfar, ucapan kalimat yang sangat mudah untuk kita ucapkan, yaitu kalimat Astaghfirullahaladzim. Kalimat istighfar bermakna kalimat taubat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah ridho kepada ikhtiar yang sedang kita lakukan. Yang kedua, antara suami dan istri juga harus saling ridho, harus saling memaafkan, yang tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Yang ketiga, yang di terapi istighfar ini adalah minta juga maaf dan ridho kepada kedua orang tua. Ini sangat penting, karena bisa jadi juga Allah belum ridho kepada kita karena orang tua kita juga belum ridho kepada kita. Kita tahu bahwasanya ridhollah fi ridhol walidain, ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua. Jadi jangan malu untuk meminta maaf kepada orang tua, jangan malas untuk meminta maaf kepada orang tua, mintalah ridho kepada orang tua. Kemudian dahsyatnya istighfar ini seperti yang dikisahkan di dalam kisah Imam Hasan Al-Basri yang sangat populer kita dengar, bahwa ada beberapa orang yang bertamu kepada beliau, datang kepada beliau mengadukan beberapa permasalahan. Seperti ada yang mengadukan tentang paceklik, sulitnya kehidupan di waktu itu, dan beliau menjawab dengan perbanyak istighfar. Ada juga yang datang karena fakir, tidak memiliki harta, miskin. Kemudian beliau juga menyarankan atau menjawab dengan berbanyak istighfar. Ada juga yang datang karena apa? Karena kebunnya kering, nggak ada turun hujan. Beliau juga sama menyarankan untuk memperbanyak istighfar. Dan ada juga yang datang karena sudah menikah namun belum mendapatkan anak dan keturunan. Akhirnya beliau juga sama menyarankan untuk memperbanyak istighfar. Sehingga kemudian ada seseorang yang bertanya kepada beliau tentang mengapa kok berbagai permasalahan yang diadukan namun solusinya hanya satu, yaitu istighfar. Sehingga beliau kemudian membacakan ayat dari surat Nuh, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum bidirara wa yumdidukum
amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi beliau bacakan ayat ini bahwasanya beristighfarlah kepada Allah karena Allah itu Maha mengampuni. Kemudian dengan kita istighfar maka Allah akan memperbanyak. Yang pertama adalah Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Allah juga akan memperbanyak harta, memperbanyak anak-anak, ya, dan juga Allah akan menumbuhkan ladang-ladang yang kering, ya, ladang-ladang yang tumbuh-tumbuhan itu sulit untuk tumbuh dengan baik. Ini Masya Allah, ya, dasarnya tentang istighfar. Kemudian yang kedua yaitu adalah melakukan pengecekan kesehatan antara suami dan istri. Jadi harus dicek dulu bagaimana, contoh misalnya kalau istri haidnya seperti apa, lancar atau tidak, sakit atau tidak, punya miom atau tidak, punya kista atau tidak, dan berbagai permasalahan khususnya yang ada di permasalahan rahimnya, bagaimana posisi rahimnya dan seterusnya harus dicek terlebih dahulu, termasuk hidung telurnya seperti apa, apakah normal atau tidak, gitu ya. Ini harus dicek kesehatannya dari sisi istrinya. Kemudian dari sisi suami juga harus dicek apakah sel spermanya itu bagus atau tidak. Kemudian cek juga, ya, ada yang harus diperhatikan agar sel sperma suami bagus juga adalah harus dicek dari pernafasannya, rongga dadanya seperti apa, kemudian area panggul dan tulang ekornya seperti apa, harus diperbaiki sehingga sang suami nanti bisa mendapatkan sel sperma yang baik atau yang bagus. Begitu juga, ya, ketika ditemukan ada permasalahan entah dari sisi fisiknya, ya, tadi misalnya seperti haidnya tidak teratur atau punya miom, punya kista atau yang lainnya begitu ya, atau yang suami mungkin sel spermanya kurang baik, kurang bagus, maka harus dilakukan proses terapi, proses pengobatan, proses terapi, dan banyak cara. Intinya adalah bagaimana inputnya harus baik, sistem tubuhnya juga harus baik, outputnya juga akan menjadi baik. Ini sangat penting. Salah satunya adalah dengan memperbaiki rangka tubuhnya atau memperbaiki permasalahan di panggulnya. Contoh misalnya ketika ditemukan rahimnya tidak presisi. Nah, ini bisa jadi karena panggulnya yang tidak presisi. Harus dipresisikan dulu, harus dipaskan dulu dan diperbaiki. Ketika ditemukan permasalahan yang lain juga harus diperbaiki. Begitu juga yang laki-laki, ya, untuk memperbaiki sel spermanya, diantaranya adalah perbaiki dulu rongga dadanya, perbaiki dulu tulang ekornya seperti apa, ya, panggulnya diperbaiki semua sehingga nanti sel sperma juga akan lebih berkualitas, akan jadi sehat. Kemudian yang istri juga menjadi sehat, maka insya Allah, ya, kita ikhtiar seperti itu akan membantu untuk kemudian mendapatkan anak yang soleh dan soleh. Kemudian yang ketiga, ini step yang ketiga yang dilakukan adalah melakukan proses terapi ruqyah. Proses terapi ruqyah ini sangat penting, bahkan saya sangat menyarankan harus dilakukan setiap hari, pagi dan sore atau pagi dan malam. Lakukan proses ruqyah syariah. Apa yang dibaca? Di antaranya adalah membaca surah Al-Fatihah. Diulang-ulang berkali-kali. Bisa 3 kali, bisa 7 kali, atau bahkan lebih. Silakan. Bisa diulang-ulang. Kemudian membaca surat Al-Baqarah ayat 102, ayat tentang sihir. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang belum mendapatkan keturunan ini ada faktor gangguan non medisnya, ada gangguan dari jin, sehingga kita bacakan ayat-ayat mengusir, ya, tentang jin ini. Dibacakan di surat Al-Baqarah ayat 102 mulai dari wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman sampai selesai.
Kemudian bisa juga dibacakan lagi, yaitu ayat kursi sampai selesai. Boleh ditambah dengan 2 ayat setelahnya. Kemudian bacakan juga 3 atau 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Diulang-ulang terus ya. Ayat kursinya diulang-ulang sampai beberapa kali begitu. Nah, setelah itu kemudian kita bacakan juga surat-surat yang memang surat-surat ini adalah surat untuk promil. Kalau bahasa kami adalah surat untuk promil. Ayat yang berkaitan dengan masalah promil atau masalah berdoa untuk meminta anak keturunan yang soleh dan solehah. Yang pertama juga bisa dibaca di surat Ali Imran. Surat Ali Imran ini mulai dari ayat 33 sampai 41. Dan khususnya di ayat 38 nanti bisa diulang-ulang pada doa yang dibaca oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam, yaitu pada ayat hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Pada kalimat qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ini diulang-ulang terus ya. Diulang-ulang terus sambil kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan zuriyah yang baik. Kemudian bisa juga membaca di surat Maryam. Ini juga doanya Nabi Zakaria di ayat 1 sampai ayat 11 ya. Surat Maryam ayat 1 sampai 11, dan nanti di ayat kelima juga bisa sama ya, dibaca berulang-ulang, yaitu pada ayat wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya. Pada kalimat fahabli min ladunka waliya ini diulang-ulang berkali-kali. Yang kita minta kepada Allah agar Allah berikan wali, berikan anak keturunan ya, berikan penerus. Kemudian juga kita membaca di surat As-Saffat ayat 1 sampai 10. Kemudian surat As-Saffat ayat 99 dan 100. Di ayat 100 ini adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ini ayat 99-nya. Kemudian ayat 100-nya rabbi habli minas solihin. Pada kata rabbi habli minas solihin juga diulang-ulang. Kita meminta kepada Allah agar Allah berikan anak keturunan yang soleh. Kemudian di surat Al-Anbiya di ayat 89 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah doa dari Nabi Zakaria alaihissalam. Wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Pada kalimat rabbi la tadharni fardan wa anta khairul rahim wa anta khairul warithin, pada ayat ini juga sama dibaca secara berulang-ulang. Tadi doa-doanya adalah rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini dibaca berulang-ulang. Kemudian fahabli min ladunka waliya juga sama diulang-ulang terus. Rabbi habli minas solihin juga diulang-ulang terus. Kemudian Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Ini juga diulang-ulang terus. Ini adalah 4 doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau berdua adalah 2 orang nabi yang Allah berikan keturunan
pada saat beliau sudah sepuh, ya. Sudah tua, sehingga beliau belum memiliki keturunan dan ingin memiliki keturunan, dan beliau berdoa dengan doa-doa tersebut. Silahkan diamalkan doa-doa ini dan dibaca secara terus-menerus setiap hari, baik pagi ba'da subuh ataupun malam, boleh habis maghrib, habis isya, ataupun boleh di waktu-waktu yang lain. Kemudian bacakan juga surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24, mulai dari ayat lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal, dan seterusnya sampai selesai. Kemudian baca juga surah Al-Kafirun, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ayat-ayat tadi dibaca terus berulang-ulang setiap hari sambil ya ikhtiar untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Kemudian tips yang keempat atau step yang terakhir yaitu adalah memperbanyak sedekah. Ini sangat penting. Kenapa? Karena sedekah ini selain punya manfaat untuk menolak bala ataupun musibah begitu ya, juga sedekah ini bisa mendatangkan keberkahan dan mendatangkan rezeki untuk kita semuanya. Termasuk adalah rezeki hadirnya anak yang soleh dan solehah. Ibu sekalian, jadi 4 hal tadi. Yang pertama adalah istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala maksiat dan dosa. Kemudian yang kedua adalah lakukan pengecekan kesehatan dan terapinya dari sisi medis ataupun yang lain. Kemudian yang ketiga adalah melakukan proses ruqyah syariah setiap hari. Kalau mampu boleh dilakukan proses ruqyah syariah ini setiap habis sholat fardu. Itu lebih baik ya 5 kali dalam sehari. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan, dan juga saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya dan calon-calon ayah dan bunda yang sampai detik hari ini masih istiqomah dan selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ikhtiar mendapatkan anak yang soleh dan soleh, mudah-mudahan Allah segera ridho dan Allah segera berikan anak yang soleh dan soleh kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada saat ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.